Action. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni materi identitas dan integritas mengenai masalah Bhinneka Tunggal Ika. Berikut nama anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Jacqueline Patricia Maweruruntu, ada Aisyah Kumairo, ada Ahmad Saim Habibi, ada Muhammad Alif Rivaldi Maulana, dan yang terakhir ada Andi Arifai. Pertama, mengenai latar belakang. Indonesia merupakan negara yang majemuk. Menurut Hardiman, Indonesia dalam membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna menyatukan kemajemukan, bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno. Semboyan itu memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan ini sangat cocok untuk keadaan bangsa Indonesia yang dihuni oleh beragam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Nilai kesatuan amat dijunjung tinggi oleh leluhur bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika rupanya juga terkait dengan filsafat, ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki keterkaitan dengan simbol pemersatu bangsa Indonesia seperti bendera nasional, lagu kebangsaan, dan bahasa. Keterkaitan yang dimaksud untuk memperkuat gagasan bahwa Bhinneka Tunggal Ika telah tertanam dalam kehidupan dan karakter bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Di antaranya karena perbedaan suku, agama, adat di Indonesia, dan banyaknya di mana banyak pihak yang mencoba memecah belah Indonesia dengan cara mendoktrin atau mengadu domba masyarakat Indonesia. Banyaknya paham radikal yang berusaha keluar dari wilayah Republik Indonesia dan mudahnya terjadi perang saudara karena perbedaan budaya. Agar identitas bangsa Indonesia di mata dunia terkenal dengan bangsa yang majemuk tetapi satu dalam keanekaragaman, di mana keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan. Jadi ada contoh masalah Bhinneka Tunggal Ika yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah konflik antar suku di Sampit, konflik etnis pada tahun 1998, konflik di Papua, dan juga konflik antar suku di Mimika. Pertama adalah konflik antar suku Sampit. Jadi konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia. Berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Latar belakang konflik Sampit sendiri bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi pada Desember 1996 dan Januari pada tahun 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan pada tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, penambangan, dan juga perkebunan.
Konflik etnis 1998. Di akhir kekuasaan Orde Baru atau menjelang reformasi, banyak gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat di berbagai daerah. Puncaknya adalah pada bulan Mei 1998 setelah penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Setelah tertembaknya 4 mahasiswa tersebut, mulailah munculnya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Sejatinya, etnis Tionghoa yang tidak tahu menahu dan tidak ingin ikut campur dalam dunia politik saat itu malah menjadi sasaran amuk massa. Karena sentimen negatif yang dimiliki oleh masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa dan tidak kuatnya kekuatan politik yang mereka miliki, akhirnya etnis ini dijadikan sebagai kambing hitam dan bisa dibilang dijadikan sebagai tumbal reformasi. Hubungan yang didasari rasa curiga juga mempermudah konflik ini, diorganisir oleh orang-orang yang berkepentingan. Salah satu akan terjadinya konflik etnis ini adalah kecemburuan sosial ekonomi masyarakat pribumi. Dijelaskan pula bahwa sikap masyarakat etnis Tionghoa terhadap masyarakat pribumi juga mempengaruhi jumlah korban dalam kerusuhan tersebut. Namun, dibandingkan daerah lain seperti Solo dan Medan, kerusuhan yang terjadi di Jakarta lah yang paling banyak memakan korban jiwa maupun materi. Kemudian yang ketiga adalah konflik di Papua. Konflik Papua adalah konflik di Papua dan Papua Barat di Indonesia. Sejak daerah ini menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963, Papua Merdeka, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, telah melancarkan pemberontakan berskala kecil. Pengibaran bendera bintang kejora dan protes damai adalah ilegal dan ditekan. Wilayah ini yang kaya akan sumber daya alam semakin memanaskan konflik. Konflik ini masih terjadi hingga sekarang, di mana OPM masih berusaha memisahkan Papua dan Papua Barat dari Indonesia. Konflik antar suku di Mimika. Pada tanggal 4 Januari 2009, telah terjadi konflik antara suku kelompok warga Mamruk II atas dengan kelompok bawah Tunimekamayang diakibatkan karena masalah adat di Kecamatan Kuimiki Lama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Pada peristiwa ini terdapat korban meninggal 1 orang, adapun korban luka berat sebanyak 9 orang, 4 orang di RSUD Mimika dan 5 orang di RS Mitra Masyarakat, serta korban luka ringan sebanyak 9 orang. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama itu perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu egoisme. Selanjutnya, pemecah masalah. Sebenarnya konflik antar suku di Indonesia tidak perlu terjadi jika kita memiliki sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, mengenal. Dengan mengenal pihak yang berbeda suku, terutama yang hidup berdampingan, akan memperkecil bahkan mencegah timbulnya konflik antar suku di Indonesia. Yang kedua, tidak ekspresif. Bertindak ekspresif ketika ada sesuatu yang berbeda dengan kita, kadang menimbulkan terjadinya konflik antar suku di Indonesia. Sebetulnya, jika kita sudah mengenal, hal ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, ketika mereka bertindak atau bertingkah laku tidak sama dengan kita, bahkan jauh berbeda, kita tidak akan kaget lagi. Yang ketiga, toleransi. Adanya sikap menghargai perbedaan membuat kedua belah pihak bisa hidup berdampingan, walaupun kedua memiliki adat dan budaya atau kebiasaan yang berbeda. Yang keempat, empati. Dengan memposisikan diri sebagai orang lain, kita akan mengetahui bagaimana rasanya ada di posisi pihak lain, sehingga kita tidak akan mengusik ketika pihak lain melakukan ritual atau kebiasaan tertentu sukunya. Dan yang terakhir itu bangga. Bangga yang harus kita miliki adalah kebanggaan sebagai negara kesatuan Indonesia, bukan bangga sebagai individu dari suku tertentu. Merasa bangga karena keragaman suku di Indonesia, keberagaman yang merupakan aset negara ini sehingga konflik antar suku di Indonesia tidak akan terjadi. Jadi kesimpulan dari materi yang
kami bahas, yaitu mengenai masalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran terhadap kesatuan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk. Dengan semboyan ini juga diharapkan sebagai landasan dan dasar perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.